Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wat tawadud wal ittihad wa nahana 'anil mufaraqah wat tabagud wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al hadi ila sabilir rasyad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad arsalahu Allah ta'ala kafatan ammatan li jami'il bilad wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tamadu bi syari'ati haqqal i'timad wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayata wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu jama'atin rahmah wa kullu firqatin adab. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama diucapkan syukran jazila, terima kasih kepada Muratibul Awqat mengatur waktu pembawa acara atas waktunya. Selanjutnya yang saya hormati Ta'mir atau DKM atau pengurus Masjid Jami Alam Al-Barakah Grandfield atau Relief Grandfield, mobil khusus sahibul wasilah atau hadwasat yang menghubungi saya Ustaz Jaka, terima kasih atas undangannya. Hadratul asatid wal masyayikh kiram, para guru, para kiai, para asatid, para jamaah sekalian, para penisepuh, bapak-bapak haji, hadirin wal hadirat, para pejuang subuh yang semuanya saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya tidak ada kata yang paling mengena, tidak ada kalimat yang paling tepat, tidak ada kata yang paling indah, tidak ada ungkapan yang paling relevan selain kita memperbanyak pujian-pujian kepada Allah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, mampu menghirup udara segar, mampu melaksanakan sholat subuh bahkan dengan berjamaah di pagi hari yang cerah. Kenapa udara kalau di pagi hari masih sangat segar? Karena kalau udara di pagi hari terasa segar karena belum bercampur dengan napasnya orang-orang munafik yang tidak mampu bangun untuk sholat subuh berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah di saat masih banyak teman-teman kita yang kadang masih terasa atau merasa berat untuk bangun subuh, tapi Allah memberikan taufiknya kepada kita mampu melaksanakan sholat subuh. Insya Allah mudah-mudahan Allah mencintai dan meridhoi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan selamanya kepada junjungan alam paduka mulia yang menjadi uswah dan suri tauladan bagi kita semuanya, tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Para jamaah sekalian, para pejuang subuh, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Halo? Mati. Tes. Halo? Halo? Biasa kalau ngaji mah begini. Ada aja ya. Biasa nggak ada gangguan, giliran ada yang mau ngaji kadang malah mati ya. Alhamdulillah saya dan rekan-rekan
pengurus MUI 2020-2025, saya sebagai ketua umumnya, kemudian ikut juga Ustadz Undang sebagai bendahara umum, kemudian seksi dakwahnya Ustadz Abdurrahman. Di pagi hari ini bisa bersilaturahmi ke sini, walaupun kediaman kami itu berjauhan. Kalau bendum dan seksi dakwah itu di perumahan Mustika Gandaria di Setu, saya rumah ada 2, walaupun istri baru 1 ya. Rumah ada 2, istri tapi baru 1. Rumah yang pertama saya di Taman Sari, ujung Harpes masih Cikarageman, masuk kampung ada hutan, di situ ada rumah. Nah itu rumah saya, Taman Sari, ke sini kurang lebih 10 menit. Rumah yang satu lagi di sini Taman Rahayu, dekat masjid. Masjid ini Masjid Taman Rahayu, Masjid Miftahul Khair. Sini cuma nyebrang kali doang. Sini paling 2 menit nyampe dari rumah. Cuman kebetulan tadi saya pas jadwal gilir di rumah yang satu, walaupun istrinya masih itu juga gitu ya. Alhamdulillah ini pagi bisa ke sini, bisa bersilaturahmi dengan jamaah di sini. Mudah-mudahan silaturahmi saya diterima oleh jamaah di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini bisa berkumpul di Masjid Jami yang kita cintai untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh. Dan alhamdulillah kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kita semua sudah tahu bagaimana keutamaan, fadilah daripada salat berjamaah, apalagi salat subuh. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qamal lail nisfah, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal lail kullah. Barang siapa salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ini alhamdulillah kita bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bukan hanya hari Sabtu Minggu aja, tiap subuh kita bisa istiqomah salat subuh berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi juga mengatakan man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, rawahu Muslim. Barang siapa, ayo Pak mau apa? Oh mau ngasih air aja. Nanti mah yang agak angetan dikit, agak siangan mah airnya ya, jangan yang dingin ini. Yang agak keruh, agak hitam nanti siang, agak siangan nanti gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa. Sampai di mana tadi? Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa salat subuh, maka dia berada dalam suaka dari Allah, dalam lindungan, dalam jaminan dari Allah. Tuh, orang yang salat subuh itu dalam jaminan Allah, dalam lindungan Allah. Orang kalau dalam jaminan manusia aja udah tenang. Karyawan sebuah perusahaan biasanya dia dapat jaminan dari yang punya perusahaan. Kalau sakit, kalau ada apa, semua kecelakaan ditanggung, itu biayanya oleh rumah sakit. PNS dijamin oleh pemerintah, gajinya, kebutuhannya, punya anak lagi, naik lagi gajinya, itu dijamin oleh manusia. Ini yang jamin Allah bagi siapa? Bagi orang yang menjaga salat subuhnya, apalagi salat subuhnya dengan berjamaah. Ini para jamaah sekalian. Jadi artinya apa? Kita jangan takut dizalimi, jangan takut disakiti, jangan takut orang mencelakai kita. Kenapa? Kita sudah dalam jaminan Allah. Kalau ada orang yang mau menzalimi kepada kita, berhadapan langsung dengan Allah yang melindungi, yang menjamin orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Itu para jamaah sekalian. Itu jadi jangan takut, jangan khawatir kita disakiti oleh orang lain, diganggu oleh orang lain, dirugikan oleh orang lain. Jangan takut. Ini Nabi yang mengatakan dijamin sama Allah. Tuh. Nanti orang yang mencelakakan kita itu bisa celaka sendiri. Apalagi pas salat fajarnya, qobliyah subuh ya, qobliyah subuh itu salat fajar. Itu para ulama menganjurkan surat yang dibaca rakaat yang pertama itu kuliah, rakaat yang kedua adalah kulhu, al-kafirun dan al-ikhlas. Sebagian ulama menganjurkan rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua alam taro.
Kemudian diambil jalan tengah, digabungkan rakaat pertama yang dibaca suratnya Alam Nasrah dan Qul ya. Rakaat kedua Alam Taro dan Kulhu. Ternyata dilihat dalam kitab-kitab fadilah surat, Fathul Malikil Majid, dalam kitab Ad-Dairabi, kitab-kitab hikmah itu, barang siapa membaca surat-surat tersebut di salat fajar, itu orang-orang yang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zalim kepada kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teknis cara salat qobliyah subuh atau salat fajar tadi, membaca surat tadi. Luar biasa para jamaah. Makanya salat fajar jangan ditinggal. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Saya tegaskan, 2 rakaat fajar itu tidak ada sebelum masuk salat subuh. Salat fajar itu adalah qobliyah subuh, bukan sebelum maksud subuh. Dalam kitab fikih yang manapun 4 mazhab, salat fajar adalah qobliyah subuh. Tidak ada salat fajar sebelum masuk waktu subuh. Itu para jamaah sekalian. Jadi itu pahalanya besar sekali, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Jadi orang yang kaya itu bukan Bill Gates, bukan bos Microsoft, bukan orang-orang yang tercatat 10 orang terkaya di dunia. Orang yang kaya itu adalah orang yang mampu menjaga salat sunat subuhnya walaupun dia tidak memiliki apa-apa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman Rasulullah ada seorang yang tunanetra, yang buta, yang tidak bisa melihat, datang kepada Rasulullah mengajukan dispensasi keringanan. Orang buta ini berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak melihat, saya ini buta, dan kalau ke masjid mau berjamaah saya tidak ada yang bimbing, tidak ada yang mandu, tidak ada yang menuntun. Bagaimana kalau saya sholat di rumah? Saya nggak usah berjamaah, ya Rasulullah, bagaimana ini?" Kata Rasulullah, "Kalau memang tidak ada yang nuntun, ya nggak apa-apa, kamu kan tunanetra, nggak apa-apa, sholat di rumah aja." Terima kasih ya Rasulullah. Ketika dia mau berangkat pulang, dipanggil lagi sama Rasulullah, Pak, tapi kalau ada yang azan Bapak dengar enggak?" Kata orang yang buta tadi, "Saya bukan tuli, saya cuma buta, nggak bisa melihat. Kalau telinga masih normal, bisa dengar azan." Apa kata Rasulullah? "Kalau Bapak masih dengar azan, datanglah Bapak ke masjid berjamaah." Ini bagi orang yang buta. Orang yang buta aja yang mendengar azan masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Makanya di luar mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Berbeda dengan di mazhab Syafi'i, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini saking pentingnya sholat berjamaah, sampai Rasulullah pernah mengancam para sahabat akan dibakar rumahnya yang tidak berjamaah. Sampai sepenting itu sholat berjamaah. La sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Tetangga dengan masjid itu 40 rumah, kiri kanan depan belakang. Itu tidak sempurna sholatnya kalau tidak di masjid. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka beruntung bagi orang-orang yang mampu menjaga dan istiqomah sholat yang 5 waktu dilaksanakan dengan berjamaah. Kita kan kalau di rumah masjid azan, ya sebelum azan aja ada tarhim, ada suara-suara sholawatan atau panggilan-panggilan apa, kan udah kedengar kan waktu subuh itu kan. Masa kita nggak dengar gitu ya, bahwa zahiriyahnya, syariatnya yang mengundang, yang memanggil itu muadzin, tapi hakikatnya yang memanggil kita adalah yang menghidupi kita, yang menciptakan kita, yang memberikan nafas dan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memanggil kita. Masa ketika dipanggil sama Allah kita tidak datang? Cuman 5 kali sehari, mau pas di rumah, mau pas di jalan, mau pas di tempat kerja. Di situ kita mendengar panggilan sholat, di situ kita sholat, kita datang, kita hadiri. Kita upayakan untuk bisa dilakukan secara berjamaah. Kalau orang sudah komit dengan berjamaah, Pak,
walaupun udah kelewat waktunya, umpamanya kita di perjalanan di tol mampir di rest area, itu Allah nanti nyediain orang yang akan menemani kita untuk sholat berjamaah. Allah menyayangi kita, tidak membiarkan diri kita sholat sendiri kalau memang kita sudah komit dengan sholat berjamaah. Itu para jamaah sekalian. Sampai ditanya Ibnu Abbas, su'ila Ibnu Abbas anil ladzi yakumul layl wa yasumun nahar wa la yahduru jamaah, faqala huwa min ahlin nar. Kata Sayyidina Ibnu Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana perihal tentang orang-orang yang tiap malam tahajud, siangnya puasa sunat, cuman dia nggak mau hadir sholat berjamaah? Apa kata Ibnu Abbas? Huwa finnar, ternyata dia akan menjadi penghuni neraka. Itu kata Ibnu Abbas. Saking pentingnya sholat berjamaah para jamaah sekalian. Apalagi kita tahu bahwa pahalanya itu sampai, ada yang mengatakan 25 hadisnya, ada yang mengatakan 27 derajat kan. Salatu jamaati tabdulu ala salatil fajri bi 27 darajah. Tuh, 27 derajat. 27 kali lipat pahala apabila dilaksanakan sholat ini secara berjamaah. Apalagi yang paling besar berjamaah itu adalah sholat subuh. Sholat subuh hari Jumat itu pahalanya paling besar. Kemudian sholat subuh tiap hari. Kemudian sholat isya, ya, kemudian sholat asar. Karena sholat asar ada yang mengatakan itu bagian yang disebut dengan sholat wusta, walaupun sebagian mengatakan adalah sholat subuh. Kemudian sholat zuhur, baru sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu paling kecil pahalanya, paling besar pahalanya adalah sholat subuh. Makanya sholat subuh dengan sholat maghrib biasanya lebih banyak sholat maghrib karena lebih enteng. Ya, jadi maghrib penuh, subuh kurang, kan seperti itu ya. Iya. Jadi kalau baru istiqomah berjamaah maghrib aja, jangan merasa sudah jadi ahli berjamaah kalau baru maghrib aja, ya, karena itu paling kecil pahalanya. Tapi kalau maghrib aja nggak berjamaah udah kebangetan, kan seperti itu. Ini saking pentingnya berjamaah para jamaah sekalian. Saya ingat riwayat itu salah satu sahabat Nabi yang kurang populer, namanya Subhan radhiyallahu an. Itu beliau kalau di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi itu punya tempat khusus. Ya, kalau orang yang sudah istiqomah itu salat berjamaah, dia biasanya ngambil tempat khusus yang dia udah nyaman, dan dia punya tempat tersebut dan orang udah pada tahu dan orang nggak bakal menempati. Itu jangan ditempati, itu tempat Subhan. Itu udah begitu karena udah rutin tiap waktu, nggak pernah kosong, kan seperti itu. Ya, kita juga bapak-bapak kalau kita nanti atau satu saat atau udah ke Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kita juga kan di sana kadang cari-cari di mana ini yang enak ya, posisi yang enak di mana ya, posisi yang enak di mana ya. Kita kadang suka membeda-bedakan, kok di sini tempatnya lebih nyaman, di sini kurang. Nah, kita kemudian menentukan tempat tersebut. Itu ada sahabat Nabi punya tempat khusus di pojokan, nggak pernah ada yang nempatin karena khusus tempat dia. Walaupun dia agak telat, nggak ada yang nempatin. Satu pagi ketika sholat subuh itu kosong. Sampai kemudian selesai sholat subuh nggak datang juga. Tumben. Biasanya datang nggak datang. Kalau biasa jamaah suka datang, nggak datang pasti ditanyain. Iya, kalau umpamanya subuh Ustaz Jaka nggak ada, kemana Ustaz Jaka ya? Ditanyain. Karena biasa sholat subuh, biasa ada. Kalau biasa orang nggak ada, biar nggak ada nggak bakal ditanyain. Sama Subhan juga karena nggak ada, ditanya sama Nabi. Ditanya sama Nabi kan kepada sahabat yang lain, ini kemana ya Subhan kok nggak ada? Tuh, nggak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, ada yang tahu nggak rumahnya? Ada ya Rasulullah, saya tahu. Kira-kira lama nggak ke rumahnya? Kata sahabat yang tahu, ya kita berjalan dari subuh, kira-kira waktu duha sampailah. Kalau jalan subuh duha baru nyampe, kira-kira berapa puluh kilo gitu ya perjalanannya, jalan kaki, nggak pakai goes, nggak pakai apa segala macam. Ya, jauh juga bisa puluhan kilo kan.
Ini kekhawatiran seorang pemimpin terhadap jamaahnya itu begitu peduli sampai 10 sekali subuh tidak ada. Ditanyain gak ada yang tahu, kekhawatiran itu, kecintaan itu hadir sampai Nabi mau menjenguk ke rumahnya. Kan seperti itu. Ini pemimpin itu harus seperti itu. Makanya nanti imam subuh atau DKM kalau jamaah yang biasa subuh datang nggak datang, paranin ke rumahnya sekalian ngadon ngopi sama sarapan kan gitu ya. Tuh pagi-pagi itu paranin. Kemana ini nggak ada. Nabi begitu, akhirnya sampailah Nabi ke rumah Subhan ini dan bertemu dengan istrinya. Kemudian bertanya Rasulullah kepada istrinya, wahai istri Subhan, kemana suami kamu? Kok tadi subuh nggak ada, nggak hadir? Apa kata istri Subhan? Ya Rasulullah, setahu saya suami saya tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Tapi kenapa kok pagi hari ini nggak ada? Satu-satunya yang menjadi penghalang dia tidak subuh pagi ini ya Rasulullah, karena suami saya tadi malam dipanggil oleh Allah kembali ke hadiratnya, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu-satunya penghalang meninggalkan sholat berjamaah hanya kematian. Kematian yang menjadi penghalang dia tidak mampu melaksanakan sholat subuh atau sholat berjamaah. Ini kadang kita cuma karena lelah kerja aja, enggak. Karena baru pulang kerja, apalagi subuh ngantuk tadi sip 2 atau pulang jam 12 malam. Ini kita mudah sekali meninggalkan sholat berjamaah. Ini kalau berjamaah mudah ditinggalkan, satu saat sholatnya aja bisa jadi ditinggalkan. Karena menyepelekan yang sunnah itu mengakibatkan satu saat yang fardu juga akan terabaikan. Itu para jamaah sekalian. Kata istrinya Subhan, saya ridho, saya ikhlas suami saya dipanggil oleh Allah meninggal dunia, meninggalkan saya. Cuman yang jadi penasaran, ketika syakaratul maut dia menjerit-jerit. Ketika syakaratul maut dia menjerit-jerit. Menjerit-jerit 3 kali bahkan menjeritnya. Saya merasa aneh, dia teriak begini. Teriak yang pertama, ya kenapa kedekatan? Kenapa enggak jauhan ya Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kenapa bukan yang baru? Kenapa yang bekas? Kemudian teriak yang ketiga, ya kenapa aku cuma sedikit, cuma separuh? Kenapa tidak semuanya? Itu yang bikin saya penasaran ya Rasulullah. Kenapa suami saya sebelum hembusan nafas terakhirnya teriak-teriak? Apa itu maknanya ya Rasulullah? Apa itu artinya ya Rasulullah? Tolong dijelaskan ya Rasulullah. Kata istrinya Subhan. Nabi juga nggak paham, Nabi juga nggak ngerti. Cuman datang malaikat Jibril menjelaskan, memberikan penjelasan sehingga kemudian Nabi bisa menjelaskan kepada sahabat dan kepada istrinya Subhan bahwa sesuai dengan apa yang Nabi katakan, innal abda la yamuta hatta yara maudi'ahu fil jannah aw fin nar. Bahwa sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan mati terkecuali sebelumnya sudah diperlihatkan tempat kembalinya, apakah itu surga, apakah itu neraka. Jadi orang kalau mau mati itu lihat dulu tempat baliknya, surga atau neraka. Sama terjadi terhadap sahabat Subhan radhiyallahu anhu. Karena dia ahli ibadah, dia diperlihatkan surga dengan balasan-balasan amalan yang pertamanya. Ketika dia teriak, ya kedekatan. Karena dia melihat surga dan melihat pahala di surga bagi orang yang rajin berjamaah, apalagi jamaah subuh. Dia lihat begitu besar pahalanya, begitu menarik, begitu indah pahala-pahala bagi orang yang berjamaah. Itu dia melihat rumahnya yang begitu jauh, subuh duha baru nyampe, seolah-olah dia punya pikiran, kok kedeketan rumah aku. Seandainya rumahku lebih jauh, tentunya pahala berjamaah ini lebih besar lagi, lebih indah lagi. Dia berharap ketika syakaratul maut rumahnya lebih jauh ke masjid supaya hitungan langkah-langkahnya lebih banyak dan pahala lebih banyak dia dapatkan.
Ya kenapa kedekatan, nggak kejauhan. Kalau kita mau kejauhan malah nggak nyampe ke masjid ya. Malah nggak berjamaah kan seperti itu. Ini malah nyesel. Makanya banyak sahabat yang pengen pindah rumah mendekati ke masjid, dilarang oleh Nabi, udah tinggal di situ aja. Itu. Nah, kenapa? Karena al-khutbah ilal masjid itu langkah-langkah al-khutbah ilal masjid itu dihitung. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dalam Yasin itu, surat Yasin itu ada tafsir Yasin, ada sebagian tafsir yang lain. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang sudah mati, dan kami yang mencatat apa-apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu, wa atharahum, dan bekas-bekas atau langkah-langkah mereka ke masjid. Jadi semakin jauh rumahnya dengan masjidnya, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Ini yang paling jauh ke sini, yang paling besar pahalanya itu. Teriak yang kedua, subhan apa teriaknya? Ya kenapa yang bekas bukan yang baru? Karena satu saat ketika mau subuh, beliau datang ke Masjid An-Nabawi. Di depan Masjid Nabawi ada orang setengah tua kedinginan. Karena kedinginan dia pakai, kalau ke masjid itu pakai pakaian dalaman, kemudian pakai pakaian yang bagus, yang kedua, lapis kedua, kemudian dia pakai pakaian yang ketiga supaya menutupi pakaiannya yang bagus supaya nggak kotor. Melihat ada orang kedinginan, dia baju yang luar ini digunakan untuk orang tadi, dituntun dibawa untuk ikut bareng sholat berjamaah ke dalam. Ternyata itu pahalanya dia lihat di surga ketika syakaratul maut, betapa besar. Di situ dia menyesal. Kenapa kok baju yang jelek, yang bagian di luar yang dikasih, kenapa bukan yang lapis kedua yang baru yang diberikan? Seandainya yang baru yang diberikan, tentu lebih besar, lebih indah lagi pahala yang Allah berikan di surga. Kemudian teriak yang ketiga, ya kenapa cuma separuh, kenapa enggak semua? Karena suatu pagi ketika sedang sarapan, ada pengemis yang meminta-minta, Pak, saya kelaparan, minta makanan, minta minuman, Pak. Kata Subhan, udah sini aja, kita ngopi bareng, minum bareng, kan seperti itu, ngopi bareng, minum bareng. Nah kemudian, ayo dibagi dua kopinya, minumannya dibagi dua, rotinya dipotong dibagi dua. Nah ternyata oleh Allah diperlihatkan ketika syakaratul maut, pahalanya kelihatan begitu besar, memberikan makanan, memberikan minuman. Sehingga Subhan ini menyesal, kenapa cuma separuh yang dikasih? Kalau tahu begini pahalanya, aku berikan semua rotinya, makanannya, aku berikan semua minumannya. Niscaya pahalanya lebih besar dan lebih indah lagi. Ini para jamaah sekalian, motivasi bagi kita agar kita menjaga sholat kita, walaupun menjaga berjamaah kita, walaupun rumah kita agak jauh dengan masjid. Bahkan kita bersyukur kalau kita rumahnya agak jauh, berarti pahalanya paling banyak, paling besar. Apalagi kalau masih terdengar suara azan, datang kita dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju salat, mari kita menuju kepada kemenangan. Bergandengan antara salat dan kemenangan ini, kesuksesan, kebahagiaan dengan salat. Artinya apa? Kalau orang menjaga salatnya, dijamin dia akan sukses, dijamin dia akan bahagia, dia jamin dia akan mendapatkan kemenangan. Sering kita para jamaah sekalian begitu penting dengan urusan dunia, tapi tidak dengan urusan akhirat. Kalau kita kerja jam 8 masuk ke kantor, jam 7 setengah 8 kita kadang sudah standby, takut sama yang punya perusahaan, takut gak dapat nilai, pengen terpuji, pengen naik jabatan, pengen kepake sama atasan. Sholat berjamaah kita kalau belum dengar azan, belum berangkat, udah masuk waktu dari tadi, belum berangkat. Beda dengan kepada manusia, kepada atasan kita, dengan perlakuan akhlak kita kepada Allah. Seharusnya kan minimal 5 menit sebelum azan kita itu sudah ada di masjid, itu lebih bagus. Karena kita malu di tempat kerja aja orang setengah jam kita sudah standby. Iya, dikasih lemburan, senang. Tidak ada lemburan karena pandemi. Waduh, nggak ada lemburan sama sekali sekarang. Mana ada pemotongan 15% segala macam kan seperti itu. Udah dari Maret untuk pandemi segala macam. Mau semuanya mengeluh nggak ada lemburan. Giliran Allah ngasih lemburan,
Sholatnya jangan sendiri di rumah, berjamaah. Sholat sunat ayo laksanakan. Santai aja kok beliau rawatibnya badinya kagak dilaksanain, tahajudnya, duhanya. Padahal itu lemburan-lemburan dari Allah untuk tambahan pokoknya sholat yang 5 waktu. Kenapa kita begitu terobsesi dengan keuntungan-keuntungan duniawi, tapi kita kurang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya keuntungan ukhrawi. Ini yang perlu menjadi bagian evaluasi diri kita para jamaah sekalian. Tuh. Jadi ketika kita dipanggil azan itu yang manggil hakikatnya adalah Allah. Jangan hanya melihat yang azannya suaranya jelek, saya nggak mau datang. Jangan. Yang manggil Allah. Ibu-ibu aja di kampung kalau pagi-pagi ngempanin piaraannya ayam, dikasih dedek doang, campur air termos, diaduk-aduk, dipanggil itu ayam. Kut. Nggak ada yang manggil hayya 'alas shalah, nggak ada. Kut. Ayam pada berlari nyamperin. Jagonya, betinanya, pitiknya datang. Kenapa ayam datang? Karena ayam tahu yang manggil dia, yang ngumpanin dia, yang ngasih makanan ke dia. Tapi kenapa umat Islam dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah, dipanggil oleh Allah melalui wasilah muadzin, tidak pada datang? Padahal dia diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Berarti hakikatnya kalah sama ayam. Ini para jamaah sekalian. Pas pagi hari ini kemana ayam jago yang paling gede? Nggak ada nih. Apa ada yang nyuri tadi malam cari-cari? Yang satu jago paling gede nggak ada. Wah, diparanin ke sana kemari nggak ada. Depan rumah nggak ada, samping rumah nggak ada, ke belakang rumah nggak ada. Pas dilihat ke semak-semak ada ayam jago satu lagi nyungsep aja di semak-semak. Oh, ada, mati kali ini ayam jago. Pas disamperin biasanya liar banget, itu pegang langsung diem, mati apa? Pas dilihat matanya masih kelep, oh masih hidup. Kenapa ini dipanggil ayam jago nggak datang? Biasanya kalau kut langsung datang. Ini nggak datang. Pas diperiksa, diangkat pantatnya, ekornya dilihat, duburnya ditengok, wah pantes dipanggil kagak nyaut kagak datang, kena flu burung, kena tetelo. Pantes dipanggil nggak datang, ternyata kena tetelo. Jadi kalau dengar aja nggak datang, berarti hatinya ada penyakit tetelo, sehingga tidak mau memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mau sholat berjamaah. Terakhir saya ingat satu riwayat Imam Abu Ubaidillah bin Umar. Itu beliau belum pernah meninggalkan sholat berjamaah. Satu saat ada tamu pas mau isya, kan nggak enak ada tamu nih. Biasanya kita suka nggak enakan, ini yang nggak bener ini. Kalau pengurus masjid nggak enakan, itu nggak maju-maju, nggak enak sama ini nih. Jadi nggak maju-maju, nggak enak sama ini, nggak maju-maju. Kalau banyak nggak enakan, tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Kita semua pendapat kita laksanakan, nggak bisa. Tetap ada pihak-pihak yang pendapatnya kita pakai, ada pihak-pihak yang mungkin agak terkecewakan, yang belum terbiasa demokrasi ketika pendapatnya tidak dipakai. Itu resiko daripada berorganisasi, termasuk ketika kita memimpin sebuah masjid. Nah ini nggak enak, ini Imam Abu Ubaidillah bin Umar ini nggak enak. Ya udah pas isya mau ditinggalin nggak enak, jadi ngobrol aja terus. Dan ntar isya agak malam-malam. Walau belum pernah dia ninggalin salat berjamaah termasuk isya. Tamunya pulang, baru dia ke masjid. Masih bagus itu ke masjid, berangkat ke masjid. Cuman masjid ini udah dikunci. Pindah lagi ke masjid yang satu dikunci, pindah lagi ke masjid yang satu masih dikunci juga. Dikunci, akhirnya dia dengan sedih pulang ke rumahnya. Dia ingat hadis bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Kemudian dia di rumah sholat isya, apa yang terjadi? 27 kali dia sholat isya. Habis salam, takbir lagi, habis salam, takbir lagi. Saking tidak mau tertinggal dengan yang berjamaah yang 27 kali lipat. Sampai kelelahan, tertidur. Dalam tidur dia mimpi melihat teman-temannya naik kuda di depan. Dia bawa kuda juga di belakang sendirian. Dia berusaha mengejar dengan seluruh kemampuan mengendalikan kuda tersebut, ingin mengejar teman-temannya yang rombongan yang di depan. Ternyata tidak terkejar juga. Apa kata teman-temannya yang di depan? Hei Abu Ubaidillah, kamu gak bakal bisa ngejar kami, karena kami salatnya berjamaah dan kamu salatnya sendirian walaupun 27 kali.
Ini para jamaah sekalian, karena itu ayo kita jaga sholat berjamaah, apalagi subuh. Kalau subuhnya terjaga, insya Allah sholat-sholat yang lain akan lebih mudah menjaganya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi bekal untuk kebahagiaan kita di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab, Pak? Silakan yang mau bertanya. Ayo mangga. Mau tanya, kalau misalkan kondisi kita Pak, nama dulu Pak biar kenal, nanti kita di jalan ketemu bisa saya ngebonceng mobil Bapak kan gitu. ya, Kiai, nama saya Hari Iya. di Blok A150. Mau tanya kalau misalkan kondisinya tadi kita sedang ada di dalam perjalanan gitu Pak Kiai. Ya. Waktunya agak sedikit nanggung gitu ya. Iya, iya. Misalkan antara maghrib atau isya. Iya. Nah, kalau kita tidak menemukan masjid terdekat, misalkan biasanya sih tanggung sampai rumah gitu, tapi Iya. kita sholat berjamaah sama istri itu gimana ya Pak Kiai? Siap. Kondisi kayak gitu. Siap. Terima kasih. Pada dasarnya sholat fardu berjamaah, sholat fardu itu afdolnya dilaksanakan di masjid. Sholat-sholat sunat, tahajud, duha, witir, afdolnya dilaksanakan di rumah. Berjamaahnya pun seperti itu. Berjamaah sholat fardu itu dianjurkan memang dilaksanakan di masjid kalau dalam rangka juga memakmurkan masjid, bukan dilaksanakan di rumah. Tetapi ada kondisi tertentu, ada kondisi beda, di mana ketika kita seperti yang Bapak ceritakan tadi, memang tidak ada kesempatan yang leluasa yang membuat kita mampu ikut berjamaah, tidak tertinggal di masjid karena memang perjalanan yang macet dan lain sebagainya. Kemudian kita melaksanakan sholat berjamaahnya di rumah dengan istri. Kalau dari bahasan-bahasan ulama-ulama fikih, para jamaah sekalian, sholat berjamaah yang apabila kita berpindah tempat membuat orang yang biasa ikut berjamaah tidak berjamaah, maka itu lebih baik menjaga sholat berjamaah tersebut. Itu di dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau biasa kita berjamaah di rumah itu dengan anak kita, dengan istri kita, anak-anak kita banyak, ada keluarga kita berjamaah di rumah. Kadang satu rumah ada mertua, ada yang sudah pada katakanlah fisiknya tidak memungkinkan kalau untuk pergi bareng-bareng ke masjid dan lain sebagainya. Maka sebaiknya, walaupun tidak selalu, sebaiknya dia berjamaah dalam kondisi tersebut, dalam kondisi khusus tersebut, berjamaah di rumah mengimami keluarganya yang mau berjamaah. Artinya apa? Kalau kita pergi sendiri egois, ingin dapat pahala berjamaah di masjid, itu mengorbankan pahala keluarga kita yang banyak tadi. Mereka jadi tidak ada yang mengimami dan tidak berjamaah, sehingga mereka tidak dapat fadilah berjamaah. Maka tidak apa-apa, bahkan sebagian ulama menganjurkan, udah kamu imami aja keluarga kamu, daripada mereka kemudian semuanya tidak berjamaah. Kecuali mereka memang tidak biasa berjamaah, itu lain lagi. Itu seperti itu. Apalagi kalau di rumah kita ada musola khusus. Di rumah kita, di samping rumah kita ada yang musola kecil. Kalau kita pergi ke masjid, di musola nggak ada yang imamin, atau keluarga-keluarga kita yang biasa memakmum kepada kita nggak ada yang imamin, maka kondisi tersebut insya Allah pahala berjamaah di rumah atau di musola dekat rumah lebih besar ketimbang pahala datang ke masjid, karena di masjid sudah banyak yang menghadiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain kalau ada yang ditanyain. Udah ada yang mulai mah biasanya banyak yang lain yang nanya biasanya. Kalau ada yang mulai, ayo Pak, mumpung jarang-jarang saya baru sekali ini ke sini, saya tempat nongkrong saya di sini sama anak sama istri itu di taman nongkrong. Cuma saya nggak pernah diundang ke sini. Sholat saya sering di sini. Tuh dulu mah yang marbotnya itu yang tua, yang suka makan nasi, makannya ke rumah kakak di sini. Yang Pak siapa tuh lupa namanya, yang tua yang jalannya itu, yang rambutnya agak iya, Pak iya itu teman saya, teman ngobrol saya, karena makannya di warung kakak saya di depan tiap hari. Terus saya nggak pernah diundang ke sini, nggak kenal sama ketua MUI-nya soalnya kan gitu ya. Alhamdulillah sekarang ya wasilahnya baru bisa sampai ke sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita tutup dengan doa. Ada lagi?
Nggak ada lagi ya. Dah saya hitung aja 1, 2 nggak ada ya. Ilahi ya Rabbi, Allahumma anta maksudi, Allahumma ya karim wa'fu anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fid dunya ziyaratah, fil akhirati syafa'atah, wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa syurna yawmal qiyamati min jumlatil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allahumma ba'idna an da'watil ibtida' wa adikna halawatal ittiba wa sabbitna ala masaliki sulahil immah wa rizqna bijudikal istiqamah wa husnal khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.